Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang saya banggakan dan dosen yang saya hormati, saya Intan Loftianti dari Program Studi Ilmu Komunikasi akan presentasikan kilas balik tentang COVID-19. Dari mulai awal masuk ke Indonesia, gejala, dan sampai dengan cara pencegahannya. Tak terasa sudah lebih dari 2 tahun sejak kasus awal COVID-19 dilaporkan di Indonesia. Penyakit akibat virus corona SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien 01 melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Selang 2 hari, pasien 01 merasa kurang enak badan dan mengeluhkan gejala yang mirip COVID-19. Sebelumnya, penyakit ini disebut dengan 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Novel coronavirus atau CoV adalah galur baru dari coronavirus. Penyakit ini yang disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok, diberi nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Co berasal dari corona, V berasal dari virus, dan D berasal dari disease atau penyakit. COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan beberapa jenis flu biasa. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui batuk dan bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, tetapi disinfektan sederhana dapat membunuhnya. Gejala yang dirasakan oleh pasien seperti batuk, sesak nafas, dan demam dalam kurun waktu tertentu. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Walaupun jarang terjadi, tetapi penyakit ini bisa berakibat fatal. Gejala-gejala ini mirip dengan flu atau influenza atau pilek biasa, tetapi COVID-19 lebih spesifik seperti demam tinggi, badan terasa linu, pusing yang luar biasa, hilangnya penciuman, dan indera pengecap. Untuk itulah, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang menderita infeksi COVID-19. Penting untuk diingat bahwa langkah-langkah pencegahan utamanya yaitu sering cuci tangan, menutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan bagian dalam siku atau dengan tisu, lalu buang tisu ke dalam tempat sampah yang tertutup, menjauhi keramaian, dan selalu berjaga jarak. Apabila sudah terjangkit virus ini, maka diwajibkan untuk pasien memeriksakan diri ke rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah. Selain itu, tersedia juga vaksin untuk virus COVID-19 ini. Jadi, pastikan Anda dan anak Anda mendapatkan vaksin COVID-19 yang sudah disediakan. Sebagai pencegahan, penggunaan masker medis disarankan jika Anda memiliki gejala pernafasan seperti batuk atau bersin untuk melindungi orang lain. Jika Anda menggunakan masker, pastikan masker dipakai dan dibuang dengan benar untuk menjaga efektivitasnya dan untuk menghindari resiko penularan virus. Semoga semua cepat berlalu dan kembali normal seperti dahulu. Kendati demikian, kita sudah dinyatakan memasuki era normal baru, tetapi menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat, kebiasaan atau perilaku yang sehat sebagai gaya hidup, tetap menggunakan masker jika hendak bepergian atau ke tempat umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan teman-teman dan dosen, saya mohon maaf. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari salah. Demikian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.